Su Sanshi melompat ke depan dengan cepat dan menekan perisainya ke depan. Dia tidak melepaskan keterampilan jiwa, melainkan menggunakan kekuatan jiwanya yang padat dan kekuatan fisik untuk memukul Wang Chengxi. Dia sangat tiba-tiba, sehingga Wang Chengxi tidak siap. Pedangnya terangkat ke udara saat dia didorong. Dari kelihatannya, dia akan diserang oleh perisai. Wang Chengxi mengulurkan tangan kirinya ke depan. Dia meraih pedangnya dengan dua tangan sekarang dan menempelkannya ke perisai. Dia memanfaatkan momentum depan perisai untuk mengangkat tubuhnya ke udara. Gerakannya sangat elegan. Saat dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya, dia melompat ke udara. Pada saat yang sama ketika dia melewati Su Sanshi, dia dengan fleksibel memutar tubuhnya dan berbalik arah. Cahaya pedang dari pedangnya mulai bersinar sangat terang. Aura pedang yang tajam menelan tubuh Su Sanshi dari belakang. Dia menekan pedangnya, melompat ke udara dan melancarkan serangan balik. Itu membuka mata. Su Sanshi beralih dari pihak aktif ke pihak pasif. Namun, dia sangat berpengalaman dan telah melihat banyak jenis situasi sebelumnya. Dia tidak panik sama sekali. Wang Chengxi melihat hal-hal kabur di depannya sebelum Su Sanshi secara ajaib menggunakan perisainya untuk memblokir punggungnya. Semua lampu pedang dibelokkan dan tidak ada yang mengenai dia. Mereka yang menonton pertarungan dengan saksama memperhatikan bahwa perisai Su Sanshi berputar bersama Wang Chengxi saat dia melompat ke udara. Meskipun dia tidak berbalik. Namun, itu terlihat sangat tiba-tiba karena perisainya diambil dari bawah. Lampu pedang Wang Chengxi tidak mengenai apa-apa lagi. Namun, senyumnya tampak semakin lebar. Pedangnya mulai bersinar sangat terang, dan lapisan es biru mulai menelan Su Sanshi, berasal dari cincin cahaya ketiga yang menyala di pedang. Cahaya biru es dengan cepat menelan Su Sanshi. Pada saat yang sama, cahaya hitam mulai menyebar dari perisai kura-kura Xuanwu. Itu menyebar seperti gas buang, menghilangkan cahaya biru es. Wang Chengxi juga ditelan oleh gas buang ini. Itu adalah keterampilan jiwa pertama Su Sanshi, gempa dunia bawah misterius. Perbedaan yang dimiliki keterampilan jiwa ini dari masa lalu adalah sekarang ia tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri. Gempa terkuat tidak dilepaskan pada saat pertama, tetapi langsung menutupi tubuh Wang Chengxi. Baru setelah itu kekuatan gempa yang sangat besar dilepaskan. Wang Chengxi tertegun. Dia tiba-tiba merasa sangat tertahan saat bertarung melawan Su Sanshi. Pengalaman bertarungnya yang luar biasa sepertinya tidak berguna di sini. Bahkan kaliannya yang paling percaya diri telah dilihat oleh lawannya. Su Sanshi memberinya banyak tekanan saat dia melepaskan keterampilan jiwanya. Cincin jiwa kelima di pedangnya tiba-tiba menyala. Wang Chengxi meraih pedangnya dengan kedua tangan, dan tubuhnya mulai menggeliat. Dia bahkan memanggil dengan lembut, menyakitkan, namun, siapa yang tahu bahwa Su Sanshi tidak tergerak sama sekali. Kekuatan besar dari misterius Underworld Quake miliknya langsung dilepaskan. Bukan hanya itu, tetapi cahaya hitam pekat bersinar dari tubuhnya. Area permukaan perisainya berlipat ganda, dan kekuatan gempa dunia bawah misterius tiba-tiba melonjak. Keterampilan jiwa 1000 tahun, kekuatan dunia bawah misterius. Sebuah cahaya melintas dari tangan Wang Chengxi. Itu hancur saat getaran yang luar biasa menghantamnya. Cincin jiwa kelimanya, yang ada di pedang, tampaknya telah hancur total, dan dia terlempar oleh kekuatan gempa yang kuat. Lampu di pedangnya tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Su Sanshi tidak menindaklanjuti serangannya. Namun, Wang Chengxi bisa mendengarnya bergumam, berteriak kesakitan, tapi cincin jiwamu masih cerah. Itu terlalu munafik. Cahaya pucat dilepaskan dari tubuh Wang Chengxi, yang dia gunakan untuk menahan kekuatan gempa. Saat dia menopang tubuhnya dengan tangan kanannya, dia langsung bangkit kembali. Kamu benar-benar tidak tahu cara merawat perempuan, terdengar suara rengekan. Su Sanshi tidak senang saat dia berkata, apa maksudmu, aku tidak tahu bagaimana merawat perempuan? Aku hanya melindungi diriku sendiri. Bahkan jika aku ingin merawat perempuan, aku harus memprioritaskan milikku, hidup sendiri dulu. Apakah aku benar, cantik? Apakah kamu masih menyerang? Jika tidak, kamu dapat meninggalkan panggung. Aku tidak ingin kamu mengeluh bahwa aku tidak merawatmu dengan baik. Wang Chengxi mengatupkan bibir kecilnya dan menjawab. Kamu belum menang. Jika aku pergi begitu saja, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan sekteku? Ayo pergi lagi,
Saat dia berbicara, dia menyerbu ke arah Susanshi lagi. Kali ini, dia tampak lebih anggun dan juga jauh lebih cepat. Rambutnya yang panjang dan hitam menari-nari di tiup angin. Susanshi tidak terburu-buru. Dia benar-benar mundur satu langkah, lalu menerjang ke depan. Ada senyum di wajahnya. Dia memang sangat menyukai wanita. Namun, mereka akan mendapat masalah jika mereka berpikir bahwa dia tidak berotak dan mencoba menyakitinya. Wang Chengxi tiba-tiba melompat ke udara ketika jaraknya 5 meter dari Susanshi. Dia berbelok di udara dan menikam ke arahnya dengan kedua tangan di pedangnya. Rambut panjangnya yang bergoyang mengikuti gerakan tubuhnya, tampak seperti bulan purnama. Susanshi tidak mundur atau maju. Dia berdiri di tempatnya dan memfokuskan pandangannya pada tubuh Wang Chengxi. Cincin jiwa kelimanya menyala lagi, dan cahaya menyilaukan dari pedangnya sangat jelas. Lampu pedang hitam langsung dipisahkan dari pedang besinya. Itu benar-benar hitam, tapi itu mengeluarkan cahaya perak yang kuat. Bahkan sebelum pedang dilepaskan, auranya sudah membelah udara dengan ketajamannya. Pada saat yang sama, rambut hitam Wang Chengxi mulai berubah. Itu tumbuh lebih lama, dan berubah menjadi ular hitam yang mencambuk ke arah Susanshi. Tidak hanya itu, dia juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuat Susanshi terkejut. Sebelumnya dia tampak sangat lembut dan menggerahkan, dia sekarang sangat pucat. Dua taring keluar dari mulutnya, dan matanya benar-benar putih. Dua garis cahaya putih pucat langsung melesat dari mereka ke arah Susanshi. Penonton tidak bisa melihat dua garis cahaya ini dengan jelas, karena ditutupi oleh ular. Mereka hanya bisa melihat tubuh Susanshi ditelan ular yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang, ular, cahaya putih. 3 serangan berbeda dilepaskan pada saat bersamaan. Susanshi tercengang saat dia berteriak, jiwa bela diri kembar. Pada titik ini, cahaya putih dari mata Wang Chengxi telah melesat ke arahnya. Susanshi berjongkok dan menggunakan perisainya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dia membiarkan dua garis cahaya putih mengenai perisainya. Tiba-tiba, dia merasakan perisainya menjadi lebih berat karena telah berubah menjadi batu besar. Mengikuti ini, ular yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arahnya dari segala arah. Lampu pedang juga sudah ada di depannya. Di bawah panggung, semua orang dari sekte Tang merasa gugup. Wang Dong'er berseru pada waktu yang hampir bersamaan dengan Susanshi, jiwa bela diri kembar. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya tidak benar-benar berubah. Tepat ketika semua orang mengira Susanshi dalam masalah besar, sesuatu yang aneh terjadi. Udara terdistorsi, dan tiba-tiba Susanshi dipindahkan dari posisinya, dan Wang Chengxi menggantikannya di posisi semula. Tak satu pun dari serangannya berhasil menyerangnya. Itu adalah keterampilan jiwanya yang keempat, pemindahan dunia bawah misterius. Keterampilan inilah yang telah menciptakan beberapa keajaiban di turnamen terakhir. Susanshi tidak berbelas kasih lagi. Sebuah bola cahaya hitam dilepaskan dari perisainya, seekor ular di permukaannya. Cahaya putih keluar dari matanya yang berwarna merah darah, yang mengubah perisainya kembali ke keadaan semula. Setelah itu, perisainya berubah menjadi proyeksi di udara. Ular yang datang ke arah Susanshi sekali lagi dipaksa pergi oleh proyeksi ini. Susanshi mengikuti perisainya. Kecepatannya melonjak saat ia meledak ke depan. Dia memegang tubuh utama perisainya dan hendak menabrak Wang Chengxi. Pada titik ini, ada 5 cincin jiwa lagi di tubuh Wang Chengxi. 2 berwarna kuning, 2 berwarna ungu dan yang terakhir berwarna hitam. Kedua cincin jiwa ungu itu masih bersinar terang. Saat ularnya terus melesat ke depan, tubuhnya juga menjadi lembut seperti kapas. Kulitnya bahkan tergantikan oleh lapisan sisik. Dia mundur dengan cepat. Cincin jiwa kelimanya juga menyala lagi pada saat bersamaan. Warna putih pucat menutupi matanya sekali lagi. Medusa. Ini adalah jiwa bela diri Wang Chengxi yang lebih kuat. Keterampilan jiwa kelimanya disebut Medusa Esgaze. Sayang sekali dia menghadapi Susanshi. Jiwa bela dirinya bukan hanya perisai kura-kura Xuanwu. Perisainya telah mengalami mutasi. Xuanwu adalah kombinasi dari kura-kura dan ular. Dan itu adalah jiwa bela diri tipe air yang paling menonjol. Tatapan medusanya benar-benar dibatasi oleh aura perisainya. Selama itu tidak langsung menyerang Susanshi, mustahil baginya untuk memberikan efek apapun padanya. Kultivasinya juga lebih rendah darinya, dan dia tidak akan berubah menjadi batu hanya karena dia menatapnya.
Mencoba melarikan diri? Susanshi mendengus dingin. Proyeksi perisai di udara mulai menyatu. Jika tim Sekte Baja Surgawi tidak pergi, mereka akan merasa malu dengan cara Susanshi menggunakan perisainya. Dinding perisai yang dibentuk oleh perisai penyusuan Wu Susanshi berubah menjadi sangkar di bawah kendalinya, dan Wang Chengxi terjebak di dalamnya. Dua garis cahaya merah darah keluar dari mata ular di permukaan perisainya. Saat mereka menyerang Medusa es Gaze milik Wang Chengxi, mereka menghancurkannya. Dia juga bergerak maju lagi pada saat ini. Tubuh Wang Chengxi tersentak ke belakang saat dia menarik semua ularnya, tetapi dia kemudian menyerbu ke depan lagi dan bertabrakan dengannya. Sayang sekali kemampuannya masih jauh dari miliknya. Ularnya dihancurkan, dan dia benar-benar dijebak oleh Susanshi. Dia mengerang dalam ketidakpuasan. Dia memperhatikan Wang Chengxi dari jarak dekat dan menggunakan perisainya untuk memblokir tatapan medusanya. Susanshi menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, "Kamu terlihat sangat baik, tetapi mengapa kamu harus membuat dirimu tampak begitu menjijikkan? Sayang sekali. Aku hampir mengira kamu memiliki jiwa bela diri kembar. Sepertinya itu bukan kasus. Kamu cukup pintar, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Jangan khawatir, aku merawat wanita dengan baik. Akui kekalahan sekarang, tidak." Wang Chengxi menatap Susanshi dengan keras kepala. Dia menggunakan semua kekuatan jiwanya dan berjuang untuk melarikan diri. Susanshi sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Lampu hitam dilepaskan lagi, Mysterious Underworld Quake miliknya. Kali ini, gempa dunia bawah misteriusnya dilepaskan saat perisainya dalam keadaan dinding perisai. Gempa diarahkan ke dalam, bukan keluar. Pada saat Susanshi mundur, Wang Chengxi telah mendapatkan kembali penampilan aslinya saat dia jatuh dengan lembut ke tanah. Susanshi mengangguk puas dan bergumam pada dirinya sendiri, "Benar, kamu terlihat jauh lebih baik sekarang. Kamu harus berterima kasih padaku." Wasit tampak murung saat dia bergegas mendekat dan mendengar kata-katanya. Apakah semua anak muda saat ini begitu tidak tahu malu? Susanshi berbalik dengan cara yang sangat mencolok. Dia mengulurkan dua jari ke arah yang lain di ruang tunggu untuk menandakan kemenangannya. Setelah itu, dia dengan lembut menoleh ke lawannya dan berteriak. Selanjutnya, wasit tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu berteriak? Apakah kamu pikir kamu adalah aku? Kamu bahkan membawa alat jiwa tipe speaker. Biarkan aku memberitahumu. Tidak ada suara siapapun kecuali suaraku yang terdengar. Dalam penghalang pelindung ini, Susanshi mengingat apa yang dia katakan kepada Jiang Nanan dan tertegun. Ketika dia baru saja akan berbalik, dua orang dari Iron Sword Sect bergegas dan membawa pergi Wang Chengxi. Dia tidak terluka, tetapi dia tidak sadarkan diri setelah menderita gempanya. Tidak mungkin dia akan bangun dalam waktu dekat. Meskipun Susanshi suka pamer, itu bukanlah pertarungan yang mudah baginya. Mengingat bahwa dia harus menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya, kemampuan eksplosif Wang Chengxi telah memberikan banyak tekanan padanya. Wang Dong'er tersenyum ketika dia berkata, "Oh, dia akhirnya menang." Senior ketiga sangat mengesankan, Huo Yuhao tertawa, senior ketiga tidak bisa dihentikan oleh gelombang kecil ini. Namun, wanita itu cukup licik, Wang Dong'er menjawab, dia tampaknya tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahan untuk mempromosikan cincin jiwanya ke tingkat yang sama untuk kedua jiwa bela diri? Itu tidak akan baik untuk perkembangan masa depannya. Huo Yuhao menjawab, tentu saja dia tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Mereka tidak begitu umum, Jiang Nanan memutar matanya dan berkata, bukankah itu biasa? Sudah ada kalian bertiga yang memiliki jiwa bela diri kembar di antara kita bertujuh, Huo Yuhao terkekeh, itu karena kita dari Shrek. Senior keempat, senior ketiga bertarung dengan sangat mantap. Jangan menempatkannya di tempat yang sulit nanti. Jiang Nanan membiarkan senyum dingin di wajahnya dan menjawab, saya tidak percaya saya tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya. Huo Yuhao dan Wang Dong'er saling memandang, dan mulai berdoa untuk Susanshi di dalam hati mereka. Anggota saingan kedua dari Iron Sword Sect dengan cepat memasuki panggung. Itu adalah seorang pria muda kali ini, yang memasang ekspresi marah di wajahnya. Saat memasuki panggung, dia langsung menginterogasi Susanshi. Apa yang kamu lakukan pada senior kita? Susanshi menatapnya dengan tulus, untuk mencegahnya melukai dirinya sendiri, aku membiarkannya tidur.
Jangan khawatir, dia akan bangun dalam sehari. Pria muda itu tercengang dan berkata, "Sehari? Bagaimana dengan putaran tim kita? Dia pemimpin tim kita. Tanpa dia, kita akan." Susanshi terkejut, "Saudaraku, apakah kamu berakting di depanku?" "Akting? Omong kosong. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu." Pria muda itu bereaksi dengan cepat dan menyerbu ke arah Susanshi. Sayang sekali dia dihentikan oleh wasit di saat berikutnya. Wasit dengan benar berkata, "Meskipun saya juga membencinya, Anda masih harus mematuhi peraturan." Tetap di belakang, Susanshi tidak akan berbelas kasih pada pemuda ini, hanya ada wanita, cantik, dan hewan kecil di hatinya. Tidak ada yang namanya cowok. Selama mereka bukan teman dekatnya, otomatis mereka dikategorikan sebagai hewan kecil. Dia tidak akan berbelas kasih kepada mereka. Setelah kekalahan Wang Chengxi, pemuda ini, yang merupakan leluhur jiwa bercincin 4, bertahan kurang dari 2 menit sebelum dia juga kalah. Gaya bertarung Susanshi sangat sederhana. Tidak terlalu banyak trik berbunga-bunga, tetapi dia berhasil menggunakan perisainya dengan agung, dan keterampilan jiwanya dengan fleksibel. Kepada orang lain, dia menggunakan satu keterampilan jiwa seolah-olah dia menggunakan 3. Semua orang tahu bahwa dia belum memberikan segalanya. Namun, dia mengakui kekalahan setelah menyelesaikan pertarungan keduanya. Dia keluar dari panggung dan rekan satu timnya mengambil alih untuknya. Kecakapan Iron Sword Sekte tampaknya terutama berasal dari Wang Chengxi. Setelah kekalahannya, Sekte Tang berjalan lancar, tidak ada perlawanan nyata bagi mereka. Sedangkan untuk putaran tim, itu juga merupakan kemenangan yang luar biasa bagi mereka. Di antara mereka bertujuh, Hichaito, Huo Yuhao, dan Wang Dong'er bahkan tidak bergerak di babak tim. Susanshi memimpin Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan Nana saat mereka menyelesaikan pertarungan di babak tim. Sekte Tang maju, dan Sekte Pedang Besi tersingkir. Tubuh fisik Wang Chengxi cukup kuat. Dan dia bangun setelah putaran tim berakhir. Namun, tidak ada tanda-tanda senyum di wajah. Dari kelihatannya, dia tidak kalah marahnya dengan Nan Qiuqiu, yang kalah dari Sekte Tang di babak sebelumnya. Nan Qiuqiu telah mengikuti Sekte Tang ke tempat turnamen hari ini. Namun, dia tetap berada di area istirahat. Dia belum terdaftar sebagai anggota Sekte Tang, dan karena itu dia tidak bisa bersaing. Namun, dia jauh lebih jujur sekarang. Dia duduk di samping Jing Xian dan melontarkan tatapan badut ke semua orang dari Sekte Tang dari waktu ke waktu. Selama beberapa hari terakhir, Nan Qiuqiu menghabiskan waktu bersama Jing Xian dan Ji Juan. Kebenciannya telah berubah. Sekte Tang tidak bertemu lawan yang kuat. Setelah babak berikutnya, mereka akan berada di babak round robin. Setelah pertarungan mereka berakhir, mereka tidak tinggal di area istirahat. Huo Yuhao dan yang lainnya langsung kembali ke hotel mereka untuk beristirahat, di mana mereka juga memberitahu Bei tentang kemenangan mereka. Bei masih dalam kondisi buruk. Kondisinya tampaknya tidak membaik selama 2 hari terakhir. Cederanya tidak dapat disembuhkan melalui master jiwa tipe penyembuhan. Tubuhnya diserang oleh aura jahat, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menghalau aura jahat tersebut. Pada saat yang sama, dia perlu memulihkan energi vitalnya. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, sementara Nana meninggalkan hotel dengan diam-diam, melanjutkan misi yang telah didelegasikan oleh Huo Yuhao kepadanya. Huo Yuhao dan Wang Dong'er kembali ke kamar mereka dan mulai berkultivasi. Huo Yuhao memanfaatkan sepenuhnya waktu ini untuk menyerap energi asal di tubuhnya. Baru setelah malam tiba, ketukan terdengar di pintu mereka. Wang Dong'er tersentak bangun oleh suara ketukan di pintu. "Siapa ini?" tanya Wang Dong'er. "Ini aku," suara Nana terdengar pelan. Wang Dong'er merangkak keluar dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu sebelum membukanya. Nana meminta maaf saat dia berkata, "Miss Dong'er, maaf telah mengganggu kalian berdua di waktu selarut ini." "Aku benar-benar minta maaf," suara Huo Yuhao meninggi. "Dong'er, biarkan dia masuk." Wang Dong'er membawa Nana ke kamar. Huo Yuhao telah mengakhiri kultivasinya, dan dia sedang duduk di samping tempat tidurnya. Tungkai bawahnya masih belum bisa digerakkan. Bahkan saat dia duduk, dia hanya bisa mengandalkan tangan kanannya untuk menggeser dirinya. Pada titik ini, dia meraih ke tempat tidur dan mencoba berbalik. "Apakah ada kemajuan?" Huo Yuhao bertanya pada Nana.
Dia menjawab, "Guru, semuanya tidak berjalan dengan baik. Saya telah menghubungi beberapa penjual pasar gelap selama beberapa hari ini. Mereka tidak mau menjual kepada kami. Mereka mengklaim bahwa produksi mereka terlalu sedikit dan logam yang kita inginkan terlalu berharga." Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan bertanya, "Apakah karena uang, atau alasan lain?" Nana berkata, "Saya bertanya, dan mendengar bahwa mereka mengeksploitasi turnamen ini untuk menyelenggarakan turnamen bawah tanah. Hadiah dari turnamen ini sangat besar. Karena logam langka adalah mata uang keras yang sangat penting di dunia bawah tanah, mereka digunakan sebagai taruhannya. Akan sangat sulit bagi kami untuk membelinya." Huo Yuhao ragu, mereka mengorganisir turnamen mereka sendiri bahkan saat mereka bertaruh. "Bukankah turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental cukup bagi mereka?" Nana berkata, "Tuan, ada beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Kerajaan Sun Moon memiliki hukum yang sangat ketat yang melarang siapapun untuk bertaruh pada turnamen ini. Tidak ada yang diizinkan. Tidak peduli apakah itu di permukaan atau di lapangan, pasar gelap. Jika tidak, hukuman akan dijatuhkan." Huo Yuhao tercengang dan bertanya, "Mengapa demikian?" "Saya ingat bahwa Anda dapat melakukannya di Kekaisaran Bintang Luo." Nana menjawab, "Saya mendengar bahwa Pangeran Bupati saat ini membenci perjudian. Itu sebabnya pasar gelap bawah tanah tidak punya pilihan selain menyelenggarakan turnamennya sendiri." Huo Yuhao berkata, "Di mana mereka menemukan orang untuk bersaing jika semua orang mengikuti turnamen resmi? Tanpa pesaing yang cukup, turnamen tidak akan ada artinya." Nana berkata, "Mereka tidak mengorganisir turnamen pertempuran, tetapi satu untuk menciptakan alat jiwa. Ini adalah spesialisasi kota Radian, itu tidak terjadi di kerajaan lain. Satu-satunya persyaratan adalah pesaing harus berusia di bawah 30 tahun. Insinyur jiwa dari kelas apapun dapat bersaing. Seluruh turnamen murni tentang eliminasi. Aturan setiap putaran tampaknya berbeda." Huo Yuhao memikirkan sesuatu, dan bertanya, "Bisakah Anda memberitahu saya seperti apa turnamen ini? Juga, apa hadiah dan sistem perjudian sehubungan dengan turnamen bawah tanah ini?" Nana telah tinggal di Radian City sejak masa mudanya, dan sangat familiar dengan tempat ini. Dia juga sangat pandai mendapatkan berita seperti itu. Dia benar-benar menceritakan detail turnamen itu kepada Huo Yuhao. 3 pasar gelap terbesar telah memutuskan untuk menyelenggarakan turnamen mereka sendiri dan memanfaatkan peluang turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental untuk mendapatkan keuntungan tanpa membuat marah Su Tianran. Agar terdengar bagus, mereka mengklaim bahwa mereka melanjutkan pengembangan alat jiwa di Kekaisaran Sun Moon. Turnamen itu tidak terlalu ketat. Hanya 2 persyaratannya adalah bahwa insinyur jiwa harus berusia di bawah 30 tahun, dan mereka harus membuat alat jiwa kelas 4 di kualifikasi. Jika lolos, mereka bisa melaju ke babak berikutnya, di mana mereka benar-benar bisa bersaing. Orang bisa bertaruh pada kualifikasi. Taruhannya sangat sederhana, jumlah orang yang bisa melewati kualifikasi. Seseorang dapat bertaruh pada angka absolut, atau apakah itu jumlah ganjil atau genap orang yang memenuhi syarat. Pengembaliannya beberapa kelipatan, dan bervariasi tergantung pada pilihan. Kualifikasi diadakan sekarang. Membuat alat jiwa tidak secepat pertarungan, jadi para insinyur jiwa diberi waktu 3 hari untuk putaran pertama. Babak mendatang di turnamen juga akan menjadi babak penyisihan, tetapi topik untuk setiap babak akan berubah. 3 pasar gelap bahkan secara khusus mengundang seorang anggota keluarga kekaisaran. Seorang insinyur jiwa kelas 9 yang kuat, untuk menjadi wasit utama. 12 insinyur jiwa kelas 7 ke atas juga dipilih untuk menjadi panitia wasit dalam turnamen ini, untuk memastikan keadilan turnamen dan sistem taruhan. Hal-hal yang harus mereka lakukan sederhana. Mereka ingin menarik warga negara biasa, bangsawan, dan individu kaya yang ingin berjudi dengan mengeksploitasi hype dari turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Sejauh ini, mereka sangat sukses dalam aspek ini. Lebih dari 100.000 orang telah bertaruh dalam turnamen mereka, dan jumlah uang yang terlibat tidak diragukan lagi sangat besar. Untuk menarik cukup banyak insinyur jiwa yang luar biasa untuk bersaing, hadiah dari turnamen semuanya adalah logam langka. Dari babak pertama, mereka yang lolos ke babak selanjutnya akan diberi hadiah. Ini bahkan berlaku untuk kualifikasi. Saat putaran berlangsung, hadiah akan meningkat. Insinyur jiwa dapat mengabaikan uang, tetapi mereka harus memiliki logam langka.
Mereka dapat membuat alat jiwa untuk mendapatkan uang, tetapi logam langka mungkin tidak tersedia bahkan jika seseorang memiliki uang. Ini terutama berlaku di turnamen ini, karena semua logam langka digunakan sebagai hadiah untuk para pesaing. Bahkan ada persaingan antara 3 pasar gelap. Itu sebabnya ada 3 tempat bersaing untuk turnamen. Pemenang di setiap tempat akan bersaing satu sama lain. Saat itu terjadi, taruhan antara 3 pasar gelap juga akan melibatkan logam langka. Semua ini adalah mengapa Nana tidak bisa mendapatkan logam langka meskipun dia bersedia menawarkan harga yang tinggi. Setelah mendengarkan Nana, Huo Yuhao tenggelam dalam pikirannya. Dia bertanya, "Nana, apakah ada persyaratan untuk mendaftar turnamen ini?" Nana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sangat sederhana. Seseorang tidak boleh berusia di atas 30 tahun dan harus percaya diri dalam berkompetisi di kualifikasi. Terakhir, ada biaya pendaftaran 100 koin jiwa emas." Ekspresi Wang Dong'er berubah, dan dia berkata, "Yuhao, jangan bilang kamu sedang berpikir untuk berkompetisi. Tidak, ini terlalu berbahaya. Ini kota radian. Ada juga banyak insinyur jiwa yang kuat di sana." Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Tidakkah sayang jika saya tidak bersaing karena hadiahnya sangat bagus? Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil risiko apapun. Saya yakin itu aman karena mereka berani melakukannya." Mengatur turnamen seperti itu. Para pesaingnya adalah semua insinyur jiwa, sekelompok orang dengan otoritas terbesar di Kekaisaran Sun Moon. Jika mereka berani melakukan apapun di turnamen, akankah para insinyur jiwa mentolerir perilaku seperti itu? Jelas tidak. Itu sebabnya kami tidak perlu khawatir tentang aspek keamanan. Selain itu, saya tidak akan bersaing menggunakan identitas asli saya. Penyamaran Anda dan imitasi saya akan memudahkan saya untuk menipu semua orang, bukan? Wang Dong'er mengerutkan alisnya. Tapi kita masih punya turnamen, Huo Yuhao berkata, turnamen bawah tanah terutama diadakan pada malam hari. Itu tidak akan memengaruhi apapun. Dong'er, saya harus bersaing di turnamen ini untuk pengembangan sekte. Perjudian adalah kesempatan bagus bagi kami, tetapi saya menang, jangan yakin jika saya bertaruh pada orang lain. Saya seorang insinyur jiwa, dan ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuan saya. Pada saat yang sama, saya bisa belajar banyak hal dari orang lain di baris yang sama. Aku akan meminta senior kedua untuk mengikutiku. Dia berhenti sejenak dan berbalik dengan sangat serius. Dong'er, turnamen resmi akan membantu membangun reputasi sekte Tang, sedangkan turnamen bawah tanah akan membantu membangun masa depan sekte Tang. Keduanya penting. Wang Dong'er berpikir sejenak sebelum berkata, kamu bisa pergi jika kamu mau, tetapi dengan 2 syarat. Pertama, kamu harus meminta persetujuan senior tertua. Kedua, aku harus mengikutimu. Namun, apakah kamu benar-benar akan bersaing? Bukankah sudah dimulai? Huo Yuhao berkata, Nana menyebutkan bahwa masih ada 1 hari tersisa di kualifikasi. Belum terlambat. Aku setuju dengan persyaratanmu. Ayo pergi dan cari senior tertua sebelum mendaftar untuk turnamen ini. Pada saat seperti itu, dia sangat cepat dan tegas. Membeli logam langka adalah salah satu tujuan terpentingnya untuk datang ke sini. Itu memiliki arti yang signifikan bagi perkembangan masa depan sekte Tang dan peningkatannya sendiri dalam kemampuan rekayasa jiwanya. Huo Yuhao meminta Wang Dong'er untuk mendorongnya ke kamar Hichaito sebelum mereka pergi ke kamar Bei. 1 jam kemudian, langit sudah berubah gelap. Mungkin energi semua orang terkuras karena turnamen pada siang hari, tetapi malam hari tampak sangat sunyi. Ada sangat sedikit orang yang berkeliaran di jalan-jalan, dan kebanyakan orang sudah pergi tidur. Di sudut jalan sekitar 300 meter dari Hotel Mingyu, cahaya tampak terdistorsi di sudut yang gelap gulita. Setelah ini, 4 sosok muncul. Huo Yuhao masih berada di kursi rodanya, tetapi kursi rodanya ditutupi kain hitam, dan penampilannya telah banyak berubah. Dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih tampan. Dan ada banyak perubahan pada detail kecil. Bahkan jika ada wajah-wajah familiar di sekitarnya, mereka tidak akan bisa mengenalinya kecuali mereka bisa menyimpulkan identitasnya menggunakan kursi roda tempat dia berada. Wang Dong'er masih berpakaian seperti laki-laki. Penampilannya sangat dingin dan tangguh, dan dia juga terlihat jauh lebih biasa. Secara keseluruhan, dia tampak seperti pria muda yang sangat normal dan menyendiri. Perubahan terbesar pada Hichaito adalah rambutnya.
Dia mengenakan wig coklat yang membantu menutupi kepala botaknya yang cerah dan berkilau. Rambut palsunya mencapai bahunya, dan ada topeng hitam di wajahnya. Kulitnya juga lebih pucat. Bersamaan dengan jubah hitamnya yang tebal, dia tampak sangat misterius. Transformasi Nana adalah yang paling sederhana. Dia merias wajah agar terlihat seperti pelayan. Transformasinya yang sederhana membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Dia berdiri di samping kursi roda Huo Yuhao, rasa hormatnya terhadapnya tidak perlu dipalsukan. Dia Caito terkesan. Junior, imitasi Anda semakin kuat dan kuat. Kami benar-benar tidak dapat dikenali sekarang ketika kami meninggalkan hotel. Tidak ada yang akan mencurigai kami, Huo Yuhao tersenyum dan berkata, senior kedua, mari kita lihat diri kita secara berbeda mulai sekarang. Saya di kursi roda, jadi saya tidak punya pilihan selain mengambil keuntungan dari kalian semua. Kami adalah saudara sekarang, dan aku akan memanggilmu kakak. Kamu bisa memanggilku kakak kedua. Dong-er dan Nana adalah pelayanku. Mereka akan memanggilku tuan. Aku akan memanggil mereka berdua Little Dong dan Little Na. Wang Dong-er membentak dan berkata, kamu sengaja memanfaatkan kami. Huo Yuhao terkekeh, tidak. Bukankah itu logis? Panggil aku tuan, Wang Dong-er mengerutkan bibirnya saat dia melihat tatapan liciknya. Dia mendengus. Dan suaranya berubah sangat jantan saat dia berkata dengan lembut, Mas. Tuan, Huo Yuhao terkekeh, jadilah lebih natural. Ayolah, sekali lagi, kamu. Wang Dong-er mengangkat tangannya, seolah ingin melakukan sesuatu. Namun, dia tidak tahan untuk meletakkan tangannya di atasnya melihat dia berada di kursi roda. Dia memutar kepalanya dan mengabaikannya, ayo pergi. Ini bukan awal lagi. Ayo ikuti rencananya. Wang Dong-er sedang mendorong kursi rodanya sementara Nana mengikuti ke satu sisi, Hicaito berjalan di sisi lainnya. Mereka berempat berjalan menuju pusat kota saat mereka memanfaatkan kegelapan. Ada dunia bawah tanah di mana-mana. Apakah itu jiwa surgawi, Do Uling, Star Luo atau Sun Moon Empire, semuanya sama saja. Ada banyak jenis dunia bawah tanah. Tingkat terendah melibatkan seks, pembunuhan, dan perdagangan manusia. Yang kelas atas melibatkan perdagangan senjata, perdagangan politik bawah tanah, dan penjualan sumber daya langka. Apakah itu dunia bawah tanah tingkat terendah atau dunia kelas atas, mereka semua dikendalikan oleh tokoh-tokoh yang kuat. Kalau tidak akan ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Di dunia bawah tanah Radiant City, ada 3 organisasi utama. Mereka adalah Duswater Alliance, Common Alliance, dan Alto Chamber of Commerce. Common Alliance mengendalikan industri seks di Radiant City, dan mungkin merupakan kekuatan bawah tanah yang paling dangkal. Kamar Dagang Alto mengendalikan asosiasi pembunuh dan pencuri, serta beberapa kekuatan jahat. Mereka mencari nafkah dengan memungut biaya perlindungan dan melakukan pembunuhan dan pencurian, serta melalui cara-cara ilegal lainnya. Aliansi Duswater lebih maju. Mereka menjual obat-obatan dan senjata yang paling menguntungkan, dan memperdagangkan orang. Aliansi Bersama dan Kamar Dagang Alto berbagi hubungan yang sangat dekat. Bekerja sama untuk menentang aliansi Duswater. Namun, mereka tidak didukung dengan baik seperti Duswater Alliance. Mereka juga tidak terlalu interaktif, dan hanya memastikan hubungan kerja yang damai melalui kesepakatan antara pendukung mereka. Ketiga organisasi bawah tanah terlibat dalam penjualan logam langka. Bagaimanapun, itu adalah perdagangan yang sangat menguntungkan. Selama mereka diberi akses ke saluran penambangan, mereka bisa mendapatkan logam langka dengan biaya rendah. Namun, logam langka ini memiliki permintaan yang sangat tinggi, dan membantu mereka mendapatkan keuntungan terbesar. Misalnya, ada logam langka bernama Soul Forging Silver. Itu bisa menyatu dengan jenis logam apapun dan meningkatkan afinitasnya terhadap kekuatan jiwa master jiwa. Pada saat yang sama, itu meningkatkan kekuatan tarik dan kekerasan logam yang menyatu dengannya. Itu digunakan di hampir semua alat jiwa tingkat lanjut. Itu hanya diproduksi di Sun Moon Empire. Dan diproduksi dalam jumlah rata-rata. Sekitar 500 koin jiwa emas diperlukan untuk menambang 1 kilonya, tetapi di pasaran, harganya sekitar 100 koin jiwa emas per 100 gram. Ini adalah untung 200% jika dijual. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tergila-gila karenanya? Bahkan dengan eksploitasi saluran penambangan yang hebat, keuntungannya masih sangat besar.
Keuntungan yang bisa dipetik dari Soul Forging Silver hanya dianggap rata-rata di antara logam langka. Harga logam yang lebih langka bahkan lebih sulit dipercaya.